Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Imran 135, artinya, tidaklah seorang laki-laki melakukan dosa, kemudian atau seseorang melakukan dosa, kemudian dia berdiri dan bersuci. Lalu sholat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-Imran 135 yang berarti, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa atau menganiaya diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia mengatakan hadits hasan. Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban juga mengatakan sahih. Dan Al-Baihaqi berkata, thumma yusalli raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maksudnya jumlah rakaatnya 2. Dan disebutkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya tanpa sanad, dan dia menyebutkan di dalamnya 2 rakaat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bahwasanya manusia tidak luput dari dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam syariatnya agar membuka pintu pengampunan. Apakah itu dengan istighfar lisan, ya, apakah itu dengan meninggalkan dosa itu dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, dan dia bisa menyempurnakan dengan sholat. Dan kita sudah menyebutkan 2 sholat mirip semua ini untuk pembersihan dosa, ya. Sholat tasbih tadi dan ini sholat taubat. Yang kedua, bagaimana kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala ini mutarakkib dari hadis. Allah mudahkan sekali. Dengan tadi sholat tasbih yang kurang lebih mungkin 15-20 menit bisa dibersihkan semua dosa kita, ya, seluruhnya tanpa terkecuali termasuk kecil dan besar. Juga dengan sholat taubat 2 rakaat ini Allah Subhanahu wa taala bisa membersihkan dosa-dosa, karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang berbuat dosa, maksudnya kecil ataupun besar, ya. Kemudian dia bersuci, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mohon ampun, kecuali Allah akan memaafkan kesalahan. Ini kemahabesaran, kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa, ya, membersihkan dosa-dosa. Ada yang bertanya misalnya, kenapa harus kita bersihkan dosa? Maka jawabannya sederhana. Karena memang dosa itu efeknya besar. Pelanggaran. Dosa-dosa itu makin menumpuk, maka akan makin merusak, ya, tatanan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, Allah sudah mengatur sistem seperti itu, dan Allah mudahkan bagi orang terlanjur terjerumus untuk bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang jangan sampai luput di antara kita, ya. Orang yang bertanya lagi, apakah saya boleh sholat taubat setiap hari? Maka Anda lihat, kalau Anda buat dosa, Anda silakan lakukan. Ini kemudahan dan tidak perlu kita patok, oh enggak, jangan tiap hari. Enggak, mungkin ada orang memang dia khawatir setiap kali dia keluar rumah, dia bisa ketemu sama orang, dia berbuat dosa dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Ya, sengaja atau tidak sengaja, maka dia butuh untuk membersihkan dosa supaya dia meninggal dalam kondisi bersih dosa-dosanya, maka itu sangat baik, gitu kan? Nah, kalau ada orang tidak mau mengerjakannya, nantilah mungkin sepekan sekali, itu hak dia. Tapi khusus sholat taubat beda sedikit dengan sholat tasbih. Kalau sholat tasbih tadi ada tekanan dari Nabi SAW, ya, anjuran agar setiap hari sekali. Tidak usah lebih dari itu, 4 rakaat saja. Kemudian kalau tidak bisa maka sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Tapi kalau sholat taubat tidak ada. Intinya kapan merasa berbuat dosa, silakan lakukan sholat taubat tersebut. Tapi sama kaidahnya teman-teman, kita menghindari waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Yaitu lepas subuh sampai terbit matahari, dan lepas asar sampai terbenam matahari.